menurut Anda, ya kan, apa yang membedakan antara politikus seperti saya dengan Anda yang seorang jurnalis dalam memperlakukan informasi? Itu pertanyaan Jimmy Carter. Nah, belum dijawab pertanyaan itu oleh Bill Kovac, Jimmy Carter menjawab sendiri pertanyaannya, ya kan? Jadi pertanyaan retoris itu sebenarnya kan? Ya, memang dia mau langsung. Memang dia mau langsung. Mau nyeritain ini maksudnya. Ya, versi dia. Dijawab sama Jimmy Carter, tapi jawabannya memang bagus konsep dia. Dia mengatakan begini, yang membedakan politikus seperti saya dengan Anda, jurnalis dalam memperlakukan informasi adalah, bagi saya seorang politikus, informasi saya gunakan agar orang mengikuti saya. Mengikuti apa yang saya mau, ya kan? Nah, sementara sebagai pemimpin ya, iya, sebagai seorang politikus, ya kan, agar dia dipilih, ya kan, agar orang disukai. ikut, ya disukai, ya kan. Nah, sementara bagi jurnalis, informasi dia gunakan, ya, untuk dia sampaikan kepada masyarakat semata-mata agar masyarakat bisa mengelola atau mengatur hidupnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya mengunjungi sahabat angkatan 95 nih kalau Semanda. Ini gara-gara reuni nih. Jangan disebut angkatan. Saya gapnya terlalu jauh ya. Jauh. Padahal mukanya beda-beda tipis. Dengan Bang Jue yang sudah banyak malang melintang di media tentunya ya. Beliau ini pemret di mana-mana lah. Sekarang dia sudah mandiri, tapi mandirinya lebih kepada apa kegiatannya? Ada ngelukis, ada macam-macam juga. Nulis buku lebih banyak dia menulis, ya kan, pelukis juga. Jadi banyak lah bakat beliau. Nah, biar nggak disebut pengangguran. Hah? Biar nggak disebut pengangguran. saya sengaja datang ke tempat beliau ini. Saya mau coba melihat gambaran media sekarang ini kan kata orang tergadaikan lah, profesionalnya kurang. Jadi konsep-konsep atau karya-karya jurnalistiknya tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Itu karena menurut beberapa pihak susah cari income-nya. Akhirnya karya-karya itu tidak memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk karya-karya jurnalistik yang sebenarnya dan seharusnya. Nah, saya ingin minta pendapat beliau soal ini. Gimana Bang Jue? Apa jadi gimana nih? Nggak biasa ditanya, ya kan? Biasa nanya, ya kan? Iya. Jadi soal kenapa sih sekarang ini timbul begitu banyak karya, bukan karya jurnalistik ya, media lah ya. Dalam ada yang media sosial, ada yang media dipayungi jurnalistik, banyak asosiasi medianya, ada asosiasi wartawannya, banyak macam-macamnya. Tapi konsep-konsep tulisannya itu menurut saya, ya saya bukan wartawan, tapi sebagai pembaca saya juga kurang apa sih yang mau disampaikan gitu di berita itu gitu. Terus ini buka itu ya nggak ada isinya sebenarnya gitu ya. Kita bukan menjelekkan ya, tapi yang mau disampaikan supaya nyampe dan senang dibaca orang itu menurut saya belum menyentuh. Tapi kabarnya kan kalau soal begini mereka banyak juga yang bukan tidak mengerti ya, kurang memahami lah soal jurnalistik ini. Itu yang saya minta pendapat, kok seperti ini gitu. Ya pasti jawabannya akan banyak dan panjang Bang, ya, karena pasti banyak faktor ya. Nah, beberapa misalnya syarat-syarat aja loh, syarat-syarat jurnalistik yang baik itu seperti apa? Ya, apa jurnalisme itulah. Setiap harus apa gitu, setiap, ada berapa syarat dalam gitu. Setiap profesi itu kan pasti ada ilmunya. Ya. Dalam setiap profesi ada prosedurnya. Dalam setiap profesi ada pengetahuannya. Dan dalam setiap profesi ada nilai. Ada kode etiknya biasanya. Ya. Nah, maka siapapun yang menggeluti profesi apapun mestinya memiliki semua itu agar produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan itu bermutu, berkualitas. Nah, produk barang atau jasa yang bermutu, berkualitas ini kan penting karena produk atau barang itu kan bukan untuk dimakan sendiri.
tapi untuk dinikmati orang lain. Nah, dalam konteks jurnalistik, produk jurnalistik itu kan bukan untuk dinikmati si wartawannya, bukan hanya untuk dinikmati pemilik medianya, tetapi terutama untuk dinikmati oleh masyarakat banyak, halayak luas, Pembaca dan penonton lah ya. betul. Nah, maka penting produk itu harus berkualitas. Nah, produk itu harus berkualitas, kembali tadi, dia harus seorang wartawan harus punya skill, harus punya pengetahuan. Skillnya dalam skill apa nih? Nah, nanti kita breakdown ya kan. oke. Ada skill, ada pengetahuan, ada pengetahuan itu soal prosedurnya, Oke. memahami nilai-nilainya, dan setia taat dengan kode etik dari profesi itu. Nah, dalam jurnalistik itu udah diatur lengkap, Bang. Misalnya yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, dalam jurnalistik itu ada yang namanya 9 elemen jurnalistik, 9 elemen jurnalisme ya, sekarang jadi 10 ya. Itu sudah ada buku guidance. Ada, itu dibuat oleh 2 orang wartawan yang sangat berpengaruh di Amerika. Ya. Oh, malah dari sana ya? Ya, namanya Bill Kovac dan Tom Rosenstiel. Ya, itu tahun 2003 sudah masuk Indonesia, berarti udah 22 tahun yang lalu. Itu di bawah itu medianya Soros itu bukan? Enggak, bukan. Bukan. Itu. Jadi ini 2 wartawan yang sangat terkenal di Amerika Serikat, wartawan sangat senior. Mereka bikin penelitian, ya, riset, wawancara dengan kurang lebih 2000 wartawan, lalu hasilnya mereka formulasikan jadi buku. Judul aslinya namanya The Elements of Journalism. The Element of Journalism. Diterjemahkan tahun 2003 ya oleh yayasan awalnya oleh ISAI, diterbitkan ISAI. Nah, dikasih nama 9 elemen jurnalisme, diterjemahkan oleh Andreas Harsono dan kawan-kawan. Nah, Oke, lanjut. di elemen-elemen itu diatur tuh, misalnya elemen pertama kebenaran. Jadi, Kebenaran dari si berita ini. kebenaran ya dari produk jurnalistik itu. Jadi ada harus benar, ya. Nah, benar tuh nomor 1 tuh, bukan nomor 3, nomor 1 dia benar. Nah, kalau nggak benar, dia mestinya nggak jadi produk jurnalistik. Harus di cross check dulu berarti kalau benar apa enggak ya, sebelum diberitakan. Benar. Masuk ke elemen berikutnya. Benar ini versi siapa? Oke. Setiap orang bisa punya standar kebenaran yang berbeda-beda. Ya. Kebenaran versi Bang Ferdi belum tentu sama dengan kebenaran versi saya. Ya. Maka kebenaran dalam jurnalisme itu adalah kebenaran disebut kebenaran fungsional. Kata kuncinya adalah prosedur. Jadi prosedurnya harus benar, maka baru dia benar. Ya. Kalau prosedurnya nggak benar, ya dia nggak benar gitu. Meskipun kayaknya nih benar nih, kita yakini benar, tapi prosedurnya nggak dilakukan, dia nggak memenuhi syarat sebagai sesuatu yang disebut benar. Nah, karena kata kuncinya prosedur, maka wartawan itu harus belajar, harus tahu prosedur-prosedurnya. Nah, salah satu prosedur itu masuk ke elemen berikutnya, verifikasi. Nah, verifikasi ini bahkan ada tambahan, tidak cukup hanya verifikasi. Kata-katanya dalam elemen jurnalisme itu adalah disiplin dalam verifikasi. Apa itu disiplin dalam verifikasi? Jadi verifikasi harus disiplin, harus keras, harus disiplin baja, ya, harus ketat. Nggak boleh misalnya kita ngobrol ngalor ngidul, ada wartawan dengar obrolan kita jadi berita, itu nggak boleh. Itu namanya mencuri informasi, ya kan? Nggak boleh. Cuma denger orang ngomong, wah si pejabat anu korupsi, wah kan keren loh, ya kan? Kepala daerah anu korupsi, wah ini beritanya berkelas 1 deh, langsung diberitain. Nggak boleh. Dia harus melakukan verifikasi dengan sangat ketat. Datangin, Pak, Bapak ini siapa, Pak? Kok bisa-bisanya Bapak ngomong tadi saya dengar pejabat anu korupsi? Dilihat orang ini punya kompetensi nggak untuk mengatakan itu, layak nggak dia jadi narasumber. Kalau orang ini entah siapa, nggak punya kapasitas, ya, terus dia tiba-tiba ngomong yang di luar kapasitas dia nggak layak kutip, informasinya nggak bisa dikutip. Nah, oh, orang ini punya kapasitas, belum tentu itu benar, harus diuji, tanya ke orang lain, dilihat dokumennya, ada nggak data pendukungnya, dan seterusnya, sampai akhirnya wartawan dan media massa itu meyakini ini adalah sebuah fakta, baru bisa diberitakan. Nah, lalu nggak berhenti sampai di situ. Setelah verifikasi, kalau itu menyangkut orang lain, ya kan, disebut tuh misalnya Bang Ferdi ini pencuri misalnya, ya kan. Nah, yang bersangkutan harus ditanya, ya kan, benar nggak Bapak korupsi, benar nggak Bapak maling? tapi nggak ngaku pasti orang. Nggak apa-apa,
tapi dalam prosedur itu sudah diatur. melakukan. Iya, ya kan? Covering both side namanya, Iya. mengcover dari semua aspek. Ya kan, nggak bisa orang diberitakan begitu saja tanpa diberi kesempatan untuk menerangkan versi dia. Ya kan? Nah, itu harus dilakukan. Banyak bang prosedurnya. Nah, apalagi prosedurnya elemen berikutnya independen. Ya kan? Independen. Nah, independen Nggak berpihak. Nah, Artinya? independen. Nah, ini suka disalahpahami. Oh. Independen tidak sama dengan tidak berpihak. Karena jurnalisme yang baik itu justru harus berpihak Oh, berpihak kepada publik. kepada yang benar tadi. Di mana kebenaran itu berada, disitulah dia berpihak. Berpihak kepada kebenaran. Kebenaran, dan dia tidak Siapapun boleh. dia, ya. Siapapun dia nggak boleh punya maksud. Kalau pemerintah udah pasti salah. Kalau orang kecil udah pasti benar, nggak boleh. Pemerintah bisa salah, kadang juga bisa benar. Masyarakat bisa benar, kadang juga bisa salah. Ya. Kalau masyarakat itu orang kecil tapi nyerobot tanah orang, ya salah. Salah. Nggak boleh dong. Hanya gara-gara dia orang kecil, dia nyerobot tanah orang, terus kita belain. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya kan? Oke. Jadi dia berpihak kepada yang benar. Taunya dari mana benar? Balik ke tadi lagi. Dia menguji, memverifikasi. Sehingga dia tahu, oh sebenarnya yang salah tuh ini, yang benar ini. Baru dia ada keberpihakan. Jadi boleh berpihak, Bang. Nah, independen tidak sama dengan tidak berpihak. Independen adalah bebas untuk memberitakan sesuatu atau tidak memberitakan sesuatu. Tidak ada kepentingan pribadi dia di situ. Tidak juga ada kepentingan bisnis atau kelompok dia di situ. Tidak boleh juga ada favoritisme di situ. Karena saya senang sama Bang Ferdi, pokoknya segala sesuatu dari Bang Ferdi itu pasti bagus. Bagus. Karena saya nggak suka sama si Bedul, segala sesuatu dari Bedul Jelek. itu pasti jelek. Itu tidak independen. Kalau saya independen, saya melihat dengan jernih, melakukan verifikasi tadi. Kalau itu memang benar, saya akan katakan benar, meskipun itu pahit. Kalau itu salah, saya katakan salah, meskipun itu pahit. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk bisa independen, banyak lagi caranya. Dia menjaga independensinya diantaranya dengan tidak menerima kebaikan dari pihak-pihak yang berpeluang menjadi narasumber dia, atau bahkan Sogokan. apalagi menerima sogokan. Ya kan, kalau saya sudah menerima kebaikan demi kebaikan dari Bang Ferdi, tiap hari ditraktir, independen lagi. tiap hari ditraktir kayak tadi, ya kan. Suatu saat Bang Ferdi ini ada masalah, ya nggak tega lah saya, dan kebangetan dong, tiap hari dibaikin. Jadi malah nggak independen, terpengaruh ya. Jadi memang independen itu kita harus menjaga diri kita untuk tidak menerima kebaikan-kebaikan yang itu bisa mengganggu independensi kita. Makanya kan selalu kalau dulu di zaman koran kan ada tulisan tuh, wartawan media A dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, ya kan. Nah, kalau sekarang dimodif tuh kadang-kadang dilarang meminta, ya kan. Yang nggak boleh meminta. Kalau dikasih boleh, padahal nggak boleh meminta. Atau dikasih nggak boleh, karena itu bisa mengganggu independensi kita, mempengaruhi. Terus miskin dong nanti kalau nggak boleh nerima. Ya nggak begitu, memang nggak boleh. Hidupnya dari mana? Dari gaji. Maka perusahaannya, media masanya harus sehat secara bisnis, sehingga dia bisa menggaji wartawan-wartawannya dengan cukup baik, sehingga wartawan tidak melacurkan profesi dia. Nah, banyak Bang. sampai 9 ini apa? Iya, mau disebut semua nih? Ya, poinnya lah, habis ada lagi dari kebenaran apa? Yang berikutnya, ya. Kan tadi ada saya namanya ada ujungnya di sini. Memantau kekuasaan. Nah, memantau kekuasaan. Memantau kekuasaan. Ya, salah satu elemen jurnalisme adalah memantau kekuasaan. Jadi salah satu tugas jurnalisme itu adalah memantau kekuasaan. Kekuasaan itu bisa ada di bisa pemerintah, bisa pengusaha besar, bisa partai politik, bisa macam-macam. Mereka memantau itu untuk jadi karya jurnalistik. Salah satu tugas dari jurnalisme itu adalah memantau kekuasaan. Tapi dia dimasukkan dalam 9 elemen tadi. Nah, kenapa kekuasaan harus dipantau oleh jurnalisme? Kita kembali kepada ujaran terkenal dari Lord Acton, ya kan? Apa itu? Power tends to corrupt, ya kan? Absolutely power tends corrupt absolutely, ya kan? Kekuasaan itu mutlak memiliki kecenderungan untuk menyimpang, memiliki kecenderungan untuk sewenang-wenang, ya kan? Korup itu kan menyimpang, sewenang-wenang, korupsi, ya kan? Absolute power semakin
mutlak, Kekuasaan. semakin besar kekuasaannya, maka peluang penyimpangannya, peluang kesewenang-wenangan atau korupsinya juga akan semakin besar. Ya. Maka dia harus dipantau, harus diawasi. Bukan mantau, bukan DPR nih ya, bukan ya? Bukan tugas jurnalisme tadi. Tugas Jurnalisme tadi. Dia, Ada nggak di undang-undang itu? undang- Nggak ada ya kalau kita ya? Enggak. Nggak ada ya, nggak ada. masuk undang-undang ini Iya. ya. Ini, Iya kan? ini sebagai profesi ya? Sebagai profesi. Oke, ya. Ya, jadi kita harus pantau kekuasaan itu. Oh, lihat, kepala daerah ini diberi kewenangan oleh rakyat untuk memimpin. Dalam tubuh dia ketika menjadi kepala daerah melekat anggaran, melekat kekuasaan, melekat sumber daya manusia ASN, Ya. dan seterusnya. Bisa jadi arogan ya? Apakah itu di apa segala hal privilege itu ya dipergunakan dia untuk mengerjakan hal-hal baik demi kemaslahatan orang banyak, Atau atau sesuai sebaliknya, dengan- atau justru hanya untuk memperkaya diri sendiri? Dia lihat selama dia mimpin apakah jalan masih pada bolong, apakah masih banyak terjadi banjir setiap hujan deras, ya kan? Apa duit dibagi-bagi nggak keruan untuk ke hal-hal yang nggak jelas kepentingannya, manfaatnya, dan seterusnya. Nah, tugas jurnalisme memberitakan itu, memantau lewat pemberitaannya. Ini benar apa enggak? Nah, Berarti dia harus kembali lagi kayak ke awal, kebenaran itu. iya, ya kan? Nyari narasumber lagi. Betul. Nah, untuk itu kan dia harus pinter, Bang. Dia harus tahu, dia harus memahami persoalan. Kalau dia nggak ngerti apa aja tugas seorang kepala daerah, apa aja tugas DPRD, DPR, bagaimana dia tahu kalau itu ternyata tidak berjalan dengan benar? Orang dia nggak tahu kok Dia nggak tugasnya tahu, apa, iya. ya kan? Kalau dia tahu tugas kepala daerah A, B, C, D, tugas DPR A, B, C, D, tugas kecamatan A, B, C, D, tugas lurah A, B, C, D, maka dia tahu nih, oh ini nih nggak benar nih lurahnya, oh ini nggak benar nih camatnya. Berarti kemampuan berpikirnya si wartawan ini juga harus punya ya. Oh, Karena kan dia memantau. Betul. Kalau dia nggak ngerti yang dia pantau kan, betul. apa yang bisa dia tulis atau apa yang bisa dia Jadi beritakan? Bang, untuk jadi wartawan itu mutlak harus pinter. Nah ini makanya pekerjaannya sangat keren ini, mulia. Iya. Dan Kalau dia nggak pinter, gimana dia bisa memberitakan macam-macam? Karena yang diberitakan itu produknya kan memang teks, Ya. tapi dia harus paham konteks. nah, Kenapa ini terjadi? Kenapa orang bisa sewenang-wenang? Kenapa sih drainase itu harus harus Lebarkan, bagus, didalamkan. dilebarkan? Gunanya apa? Kenapa bukit gunung tidak boleh digunduli? Kenapa sungai tidak boleh dibuang sampah? Kenapa pantai itu harus dijaga, ada tanaman mangrove dan lain sebagainya? Dia harus punya wawasan itu. Nah, kalau dia nggak punya wawasan yang cukup baik, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya menampung omongan orang, cipratan ludah orang. Kalau kita sering plesetkan dulu, jurnalisme air ludah gitu, jurnalisme cangkem. Asal orang ngomong, ditampung sama dia, dikeluarin lagi. Orang ya kan ngomong, dikeluarin lagi. Nggak ada filter apa-apa di dia, karena dia emang nggak tahu apa-apa. Jangan-jangan yang diomongin orang itu dia juga nggak ngerti, gitu loh. Ya jadi kan? penting kemampuan itu, pinter tadi harus penting. Harus pintar. Kan wartawan itu kan seperti cermin, Bang. Dia kan hanya memantulkan, hanya merefleksikan apa yang ada di depan mata dia. Dia lihat, dipantulkan lagi. Tapi cermin itu baru bisa merefleksikan suatu benda menjadi satu objek yang presisi kalau cerminnya jernih. Ya, nggak buram. Iya kan, cerminnya nggak buram, cerminnya nggak ada lumut, nggak banyak debu, harus bersih. Maka apa yang ada di depannya dipantulkan lagi sama bersih. Kalau orang itu mancung, pantulannya bentuknya mancung, nggak bakal pesek. Tapi kalau di cerminnya ini banyak debu, lumutan, retak, kotor dan sebagainya, pantulannya pasti tidak akan presisi. Oke, jadi tadi apa tadi? Mantau ya, habis mantau masih ada? Nah, ada lagi namanya memikat dan relevan, ini juga penting. Memikat dan relevan. Ya, memikat. Jadi produk Udah kayak- jurnalistik itu Udah kayak cewek aja memikat. iya dong. Jadi kita sudah pertama tadi kebenaran ya, Iya. kebenaran yang prosedural. Yang kedua disiplin dalam verifikasi. Terus kita sudah membahas independen, Ya, 3. independensi. Kemudian sudah memantau kekuasaan. Ya. Lalu memikat dan relevan tadi. Ya, baru memikat ini belum dijelasin. Jadi harus menarik, Bang. Iya. Makanan tuh seenak apapun, di dalamnya begitu tinggi kandungan gizinya, tapi tampilannya acak-acakan nih. Pokoknya tabur-tabur, tumpuk, nggak menarik.
ya kan? Nggak menarik. Orang mungkin nggak mau makan ya. Makanya lihat kalau di restoran, chef itu kan bukan hanya diajarkan Tampilan. bagaimana memasak yang enak, tapi bagaimana penyajian. Ya kan, presentasinya diatur lah sama dia, telur dadar itu di tengah-tengah. Itu kalau kata wong Palembang tuh, tembakan mato. Nah, tembakan mato, lemak di mato dulu, baru lemak di lidah, Iya. ya kan? Iya. Nah, kalau di mato apa tidak lemak, ya kan? Lidah apalagi Nah, nih? cuman orang mungkin di lidah lemak, tapi Mato tidak. mato indah. Nah, Terus? jadi kira-kira itu penyajian juga harus baik. Maka seorang wartawan yang baik, media yang baik itu harus menyajikan produk-produknya. Kalau dalam konteks tulisan, dia harus punya mampu menulis dengan bagus, bikin Agar memikat ini. merangkai kata yang bagus, bikin judul yang bagus, ya kan, bahasanya enak, ya kan, ada tuh media-media yang bahasanya enak. Iya. Dulu majalah Tempo, ya kan, bagus tuh dia, bahkan ada Ikan. namanya jurnalisme sastrawi. Kompas juga bahasanya enak, mudah dipahami. Judul sama isi berita sama. Harus sinkron, Harus sinkron. nggak boleh clickbait. Yang penting orang baca, klik, tapi Kaget. isinya beda, Isinya nggak beda, boleh. nggak boleh. Jadi kemampuan berbahasa, kemampuan merangkai kata, kemampuan menulis itu juga harus dimiliki oleh seorang wartawan, ya. Nah, itu yang disebut memikat. Memikat. Nah, relevan itu relevan dengan apa yang sedang terjadi. Ya, jangan Memikat tapi nggak relevan. nggak relevan gitu, ya kan, nggak konteks dengan masyarakatnya, dengan apa, ya orang nggak mau baca juga, ya tidak. Nah, itu memikat dan relevan. Kemudian tadi ada elemen yang terlewat tadi, ya, loyalitas. Ya, Loyalitas terhadap nah, loyalitas media massa, loyalitas wartawan ini kepada siapa? Kepada pemiliknya, ya kan? Kepada pemegang saham atau kepada siapa? Kepada masyarakat halayak luas, kepada publik. Jadi loyalitas itu kepada publik, bukan kepada pemasang iklan. Ya. Nah, sekarang kan banyak loyalitasnya kepada yang pemasang iklan, Ya, kepada yang juga. kerjasama. Ya kerjasama Pemerintah, ya kan? Iklan Kayaknya payah sekarang. Kayaknya ganas. Begitu masuk ke wilayah yang ngasih duit, diam, nggak selesai. diberitakan. Ya. Karena nanti diputus kerjasama. Kerjasama. Ya kan? Nah, dulu saya waktu Rasanya nggak makan nanti. di media saya dulu, ya, saya pernah di Tribun Lampung misalnya, saya punya Pemda tuh luar biasa. Kita pernah diajak kerjasama oleh salah satu Pemda, ya kan? Nah, sebelum MOU dilakukan, Pemda ngasih draft. Oh, dia dulu yang ngasih Iya, ngasih draft kan, dipelajari untuk nanti kerjasama seperti apa. Ada klausul. Draft ini ditolak mentah-mentah sama Pemda saya, almarhum Pak Uki M. Kurdi. Kenapa? Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Apalagi waktu itu kepala daerah yang bersangkutan sudah bermasalah waktu itu, tersangka korupsi. Ya pokoknya beritanya hanya boleh yang baik-baik, Baik, nah. tidak boleh yang buruk-buruk. Ditolak sama Pemda saya. Ya kan? Kita memang butuh uang. Kita perlu uang, secara bisnis kita harus sehat. Tetapi kita tidak boleh menggadaikan idealisme kita sebagai sebuah media. Kalau kita sudah tidak boleh lagi memberitakan yang benar itu sebagai sesuatu yang benar, tidak boleh memberitakan yang salah sebagai sesuatu yang salah. Untuk apalagi kita ada sebagai media massa, harus ditolak, Bang. Nah, jadi keberpihakannya bukan kepada yang ngasih duit, Ya. tapi kepada Pada publik pembaca atau penonton. ya kan, kepada kepentingan masyarakat luas, ya. Yang masyarakat publik itu belum tentu juga nonton punya kita, Bang. Iya. Misalnya begini, ada satu wilayah di ujung provinsi Lampung, di sana nggak ada internet, di sana nggak ada akses informasi lah, pokoknya blank spot. Ya. Tapi di sana nggak ada jalan, Kue haru tuh. Haru misalnya. Mereka juga nggak peduli media online. Ya. Mereka nggak baca berita kita. Perlu nggak kita beritakan masalah mereka? Harus kita beritakan, meskipun mereka tidak membaca kita. Nah, itu keberpihakan loyalitas dari. Jadi keseluruhnya ya. Iya. Bukan pembaca tertentu. Bukan, enggak. Kayak gitu. Itu loyal. Loyalitas. Udah berapa? 6 ya? Udah 6 kayaknya, Iya, ya. 6. Nah, kemudian nanti saya inget-inget dulu tadi ya. Yang belum. Nah, forum publik. Forumnya diskusi. Nah, jadi media massa itu harus menjadi, ya bisa diskusi. Jadi dulu di kantor-kantor redaksi itu, ruang tamunya itu tempat orang macam-macam datang, masyarakat. Di situ dia mengadu, di situ dia ngobrol. Nah, bahkan ada Harus diterima ya? harus terima. Bahkan dulu banyak media rutin menggelar diskusi. Berbagai topik sebelum diberitakan didiskusikan dulu, mengundang berbagai narasumber yang kompeten, termasuk masyarakat. Di beberapa media, bahkan dulu di media saya juga ada namanya FGD ya? macam-macam, ada FGD macam-macam. Ada di koran itu hotline public service.
Jadi masyarakat ngadu masalahnya, Nomor itu. iya kan? Ditampung, nanti dicari solusinya, dicari jawabannya. Iya, iya. Dari masalah layanan publik sampai masalah keagamaan, gimana cara saya mau cerai, gimana bagi waris, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Nah, kalau dalam bentuk lain surat membaca ya kan? Iya, Nah, surat iya. membaca itu forum publik. Jadi harus media harus memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan pikiran, pendapat, gagasan, kritik dan sebagainya. Atau masalah ya. Atau masalahnya. Nah, sudah berapa tuh? Ada forum, udah 7. Kemudian Tinggal 2 lagi. 2 lagi ya. Nah, ini yang saya masih ingat-ingat, tapi yang kita loncat dulu yang terakhir ya, mumpung yang ingat Ya. dulu ya. Mungkin udah 8 juga nggak masalah lah ini. Yang terakhir itu adalah hati nurani. Hati nurani. Ya, hati nurani. Ini kayak hakim juga ya, kayak hakim yang memutuskan. Jadi kasus. setelah semua prosedur dilewati, pada akhirnya kembalikan ke hati nurani. Kalau kita beritakan masalah ini, meskipun ini benar, meskipun secara prosedur sudah kita lalui dengan baik, tapi kalau kita beritakan ini malah banyak mudorotnya. Tadinya dari manfaatnya. dari manfaatnya, ya kan? Tadinya ini nggak ada masalah dan baik-baik saja. Begitu kita beritakan, orang malah bertengkar perang misalnya, meskipun itu fakta, ya kan? Nah, jangan kita beritakan, pilihannya malah jangan diberitakan. Dulu misalnya ada konflik di Maluku, ya, konflik agama itu kalau di Maluku itu, ya kan, antara Kristen sama Islam, saling serang, saling bakar rumah ibadah, saling bunuh, ya kan? Faktanya ada. Faktanya ada. Di Lampung pernah tuh konflik di Bali Nuraga, ya kan? Antara masyarakat Bali, ya kan, dengan masyarakat etnis lain, saling bakar, saling bunuh dan sebagainya. Nah, faktanya ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang dianiaya. Tapi terus media memberitakan terus, setiap ada ini diserang diberitakan, setiap ini dibunuh diberitakan. Yang sadis pun diberitakan. Itu sama saja menjadikan media sebagai gelanggang pertarungan. Jadi adu domba juga kan Iya, akhirnya. kayak kolosium kita. Gladiator dikumpulin suruh perang. Iya. Nah, zaman dulu, zaman rame-rame politik di Lampung ya kan, Iya. semua kubu tuh bikin SK15. surat dukungan ya kan, Iya. bayar gede-gede setengah halaman ya kan, ditampung semua. Berantem aja orang nggak berhenti-berhenti. Fakta memang ada faktanya, ya, tidak bohong. Tetapi manfaatnya apa? Selain hanya memelihara peperangan, Iya. ya kan? Malah tambah besar. Malah tambah besar. Bukan meredam Bukan situasi. meredam. Maka kemudian dikenal namanya peace journalism, jurnalisme damai. Jadi kalau lewat pemberitaan kita bisa mendamaikan orang-orang atau kelompok-kelompok yang bertikai, itu mesti didahulukan gitu. Itu sama kok dalam agama kita nih, agama Islam, ya kan? Bang Ferdi ngomongin teman kita X, bener yang diomongin itu, ya kan? Tapi kan nggak mesti saya sampaikan kepada orang itu. Iya. Lu habis diomongin Bang Ferdi loh, ya kan? Walaupun itu benar, Iya. iya kan? Kenapa? Karena tadinya Bang Ferdi sama orang itu Baik. kasat matanya baik-baik saja, gara-gara saya omongin, akhirnya berantem. Nah, kira-kira gitu. Buat masalah baru. Buat masalah. Jadi pada akhirnya hati nurani nurani itu itu ditaruh di benar-benar. bagian terakhir, Ya. agar digunakan oleh para pelaku media massa untuk menimbang apakah suatu konten, sebuah materi itu memang perlu diangkat atau malah tidak perlu diangkat sama sekali. Kalau mau diangkat, kemasannya harus bagaimana? Artinya hati nurani itu bukan juga berpihak kepada kejahatan ya, bukan ya? Nggak boleh, karena balik tadi berpihaknya kepada kebenaran. Iya, kalau Nah. dia kan ada kejahatan ini, dia punya hati nurani, jangan diomongin ini, enggak. Oh enggak, malah itu yang keberpihakan yang salah. Karena baliknya ke komponen tadi, elemen yang lebih dahulu kita bahas. Dia berpihak kepada kebenaran. Nah, kalau ada satu pemerintahan atau pejabat ini korupsi, emang kelihatan mukanya bagus nih, ngomongnya baik gitu kan, tapi dia korupsi, terus kita pakai yang nurani tadi, kok kita beritain nanti jadi, ya enggak, itu penggunaan nurani yang salah. Salah penggunaan. Salah penggunaan. Justru nurani kita harus mengatakan ini harus diberitakan, Jadi- karena ada banyak masyarakat yang dirugikan, Iya. iya kan? Jadi jangan pukul rata. Iya, gitu. Jadi ada Kalau orang korupsi, aduh hati nurani karena kawan saya. jangan, itu penggunaan hati nurani yang salah. salah. Iya kan? Nah, hati nurani tadi melihat lebih banyak maslahat Daripada atau
mudaratnya, ya kan? Nah, kira-kira begitu Bang Ferdi. Ya, Tadi Kak. saya sambil lihat nih elemen apa Iya, yang kelewatan ya kan? Lah, kita sambil lihat enggak. Nyontek. Karena biasanya udah ngomong-ngomong aja. Loyalitas udah, Tinggal lihat. disiplin verifikasi udah, independen udah, memantau kekuasaan udah, publik udah, menarik relevan udah, komprehensif dan proporsional yang belum. Oke, lanjut. Ini soal komprehensif Ya. dan Proporsional. Oke. Jadi Ini yang satu ke-8 ini seharusnya ya. Yang ini ke-8 ya. yang tengah-tengah ini. Ya, yang 8 betul, yang 8, yang 8. Tadi kita udah hati nurani. Betul, yang 8. Oke. Ini benar yang 8. Jadi sebuah materi harus dilihat secara utuh, komprehensif. Jangan kita potong-potong. Kalau potong-potong namanya framing. Nah, Ya kan? ya. Misalnya saya lagi bercanda, gue tabok juga lo Fer. Iya kan? Ya kan? Pada konteksnya bercanda. Betul Juwendra ngomong akan nabok Ferdi. Konteksnya Fakta, kan? bercanda, fakta. Nah, tapi cuma dipotong segitu, dibingkai segitu doang, framing namanya, dia ngebingkai. Ya, Di capture cuma segitu. Padahal kan bercanda. Ya kan bercanda yang nggak disebut. Yang disebut cuma Juwendra akan menampar Ferdi Gunsan, ya kan? Nah, itu tidak boleh, itu tidak komprehensif namanya. Ada misalnya demo, terus polisi misalnya memukuli demonstran, ya kan? Nggak boleh kan memang dengan Iya, alasan nggak apapun, boleh, iya. nggak boleh ya kan? Nggak boleh polisi ngebukin demonstran. Tapi harusnya diceritakan bagaimana Apa sih sampai kejadiannya. terjadi? Ternyata demonya itu dari pagi sampai sore. Dari pagi itu anteng polisinya, tenang polisinya. Tapi demonstran ini ngatain terus, semua kebun binatang udah dikeluarin. Terus udah mulai siang, udah panas, udah aus, mulai ditimpuk pakai batu, dilempar pakai air mineral, sambil dikatain dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya hilang kesabaran polisi ini, ya kan? Mungkin masih muda-muda juga, Iya, merangsek, menggebuk. Sekali lagi tindakan itu tidak bisa dibenarkan, Iya. tetapi harus diceritakan kenapa itu Jangan terjadi. dipotong, cuma Jangan beritakan, dipotong. iya. Nah, harus diceritakan kenapa itu terjadi. Itu disebut komprehensif dan proporsional, sesuai proporsinya aja, ya kan? iya. Kalau nggak sesuai Harus nyambung. iya, nggak perlu juga segala sesuatu tuh dilihat segala sesuatunya semua gitu ya. Ya padahal Nggak nyambung. nggak nyambung, ya tidak proporsional lagi. Iya, dan banyak memang media yang suka memberitakan yang kepotong-potong itu jadi framingnya jadi jelek gitu. Iya. Ya kan banyak yang kayak gitu. Akhirnya klarifikasi. Ini kok nggak ditonton utuh atau ini dipotong, kan ada yang seperti iya, itu. Iya kan. Jadi framing itu merupakan praktik buruk dari jurnalistik. Salah satu praktik buruk dalam jurnalistik itu adalah framing. Dia seolah-olah fakta, ada faktanya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Putus. Karena banyak bagian yang dia hilangkan, banyak bagian yang dia buang, yang itu akhirnya mengaburkan esensi dari peristiwa itu. Harusnya jadi satu kalimat, tapi itu kata-kata yang dipotong. Dipotong, ya kan, dipotong. Apa tadi namanya? Komprehensif. Dan proporsional, Dan ya kan, proporsional. ada tuh joknya, Ya, sesuai ada joknya, proporsi. misalnya ada pejabat ditanya, Bapak kalau disuruh milih burger sama kredok, Bapak pilih mana? Ya, saya sih tadi pagi udah makan pecel sih, kredok ya. Kalau siang-siang ini kayaknya enakan burger. Bener dia ngomong. Tapi kemudian judulnya adalah Ferdi suka. Gunsan, pejabat lebih suka. menyukai makanan Burger. ala barat, ya kan? Nah, ya kan? Makanan burger Daripada makanan tradisional Indonesia, ya kan? Dibuat begitu. Itu namanya framing. Padahal kan dia dikasih pilihan, bukan? Ya, jadi seharusnya berita-berita apa yang framing seperti itu nggak diberitakan kalau memang jurnalistiknya benar ya. Iya, iya kan? Seolah-olah bener tuh. Nah, tapi kan di capture sama dia. Akhirnya orang akan mendapatkan kesan yang salah, keliru dia akhirnya. Iya. Oh, bapak ini jadi pejabat tidak berpihak kepada Nah, makanan itu yang- tradisional Loh, Indonesia. akhirnya kelabakanlah bapak itu sendiri. Nah, kenapa kan dia akan klarifikasi? Makanya banyak yang akhirnya pejabat itu bukan salah
salah ngomong sebenarnya, nggak lengkap. Nggak dikutip secara Nggak lengkap. dikutip, keburu masyarakat panas. Masyarakat panas. Karena pemberitaan, Nah. jadi nggak baik ya pemberitaan. Makanya memberitakan itu harus dengan etikat baik, nggak boleh dengan etikat jahat. Iya. Wartawan itu nggak boleh dengan etikat jahat, karena saya nggak suka sama Bang Ferdi. Saya cari terus masalah Bang Ferdi, saya hantem terus yang jelek-jeleknya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Atau apalagi mencari-cari kesalahan orang, pejabat baik-baik, ya kan, hidupnya itu lurus-lurus aja, ya kan, dia Cari cuma kesalahannya. dicari kesalahan. Itu nggak Tapi kalau boleh. ada kesalahannya, Sepanjang itu menyangkut kepentingan publik, beritakan. Dan tidak boleh kemudian tidak jadi diberitakan karena mendapatkan sesuatu dari pejabat itu nggak boleh. nah tadi 9 kaidah. Nah ini kan jurnalisme atau jurnalistik ini ada tujuannya kan. Iya. Tujuan itu sama nggak sih dengan definisi? Ya, kalau definisi jurnalistik itu sederhana, ya kan. Secara umum itu sering di kelas-kelas jurnalistik itu yang dimaksud jurnalistik adalah segala aktivitas untuk mencari, menghimpun informasi, lalu mengelolanya, mengolahnya, dan kemudian menyebarluaskannya kepada halayak, itu jurnalistik. Ya, 3 Sesederhana poin itu, ya kan? Lalu tujuannya? Jadi, kayak kita masak, belanja ke pasar, Diolah, masak, menyajikan, makan. itu udah jurnalistik. Kalau tujuannya? Nah, kalau tujuan jurnalisme, karena tadi dari awal kita bahas mengutip 9 elemen jurnalisme, The Elements of Journalism yang ditulis oleh Bill Kovac sama Tom Rosenstiel, di situ ada disebutkan tujuan jurnalisme. Nah, munculnya definisi tujuan jurnalisme itu diambil dari dialog ya antara Si Bill Kovac. Bill Kovac dengan Presiden Amerika pada saat itu, Jimmy Carter. Jadi Bill Kovac ini adalah dulu itu pada tahun 70-an ya, 60-an 70-an. Dia adalah wartawan New York Times. New York Times ini adalah salah satu surat kabar besar pada masa itu di Amerika Serikat. Si Bill Kovac ini ditugaskan menjadi kepala biro untuk Washington, ibu kota Amerika Serikat. Nah, suatu kali Bill Kovac diundang oleh Presiden Jimmy Carter ke Gedung Putih, ya kan, untuk ngopi lah, ya kan, sarapan, ya kan. Mereka ngopi juga kok. Iya, ngopi, ya kan. Burger aja ngopi nah, juga. ngopi juga. Ngobrol. Nah, kemudian Jimmy Carter mengajukan pertanyaan kepada Bill Kovac. Mas Bill, ya kira-kira gitu. Kiai Bill, ya kan, kalau gitu kan. Mr. Bill, ya kan. Menurut Anda, ya kan, apa yang membedakan antara politikus seperti saya dengan Anda yang seorang jurnalis dalam memperlakukan informasi? Itu pertanyaan Jimmy Carter. Nah, belum dijawab pertanyaan itu oleh Bill Kovac, Jimmy Carter menjawab sendiri pertanyaannya, ya kan? Jadi pertanyaan retoris tuh sebenarnya kan? Ya, memang dia mau langsung. Mau nyeritain ini maksudnya. Versi dia. Dijawab sama Jimmy Carter, tapi jawabannya memang bagus konsep dia. Dia mengatakan begini, yang membedakan politikus seperti saya dengan Anda, jurnalis, dalam memperlakukan informasi adalah, bagi saya seorang politikus, informasi saya gunakan agar orang mengikuti saya, mengikuti apa yang saya mau, ya kan? Nah, sementara sebagai pemimpin ya, iya, sebagai seorang politikus, ya kan, agar dia dipilih, ya kan, agar orang disukai, ya kan. Nah, sementara bagi jurnalis, informasi dia gunakan ya untuk dia sampaikan kepada masyarakat semata-mata agar masyarakat bisa mengelola atau mengatur hidupnya sendiri. Jadi menentukan pilihan dari pemberitaan itu. Nah, itulah kemudian apa yang disampaikan Jimmy Carter itu diambil ya oleh Bill Kovac ketika dia membuat buku The Element Journalism, dijadikan tujuan jurnalisme. Jadi di buku itu di bagian-bagian awal ditulis bahwa tujuan jurnalisme adalah kira-kira begini kalimatnya. Tujuan jurnalisme adalah memberikan informasi kepada halayak, kepada masyarakat luas agar mereka bisa mengatur hidupnya sendiri. Nah, itu tujuannya. Ya, diambil dari bukunya Bill Kovac ya tadi ya. Jadi jurnalisme itu masuk. menyampaikan informasi yang benar. Ya. Nah, agar orang bisa ngatur hidupnya. Kita memberitakan ramalan BMKG bahwa nanti malam atau nanti sore akan turun hujan deras. Nah, dibaca orang informasi itu atau ditonton orang informasi itu, maka masyarakat yang mungkin nanti sore mau keluar rumah, dia bisa mengatur. Oh, kalau gitu nanti sore saya keluar rumah, kalau saya naik motor, saya harus pakai jas hujan. Atau saya mau ke masjid, saya harus bawa payung.
atau saya naik taksi, ya kan? Atau saya malah nggak usah keluar rumah aja sekalian, berdasarkan informasi tadi. Tetapi jangan lupa, informasi hanya bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat sepanjang sumber informasinya terpercaya. Baik media massanya itu sendiri, wartawannya itu sendiri, maupun narasumbernya. Kalau dia tidak percaya, medianya memang sering bohong, sering bikin berita bombastis, wartawannya sering nerima duit, sering meres orang, ya kan? Sering nyari proyek, sering neken sana sini. Bagaimana informasinya bisa dipercaya? Kemudian narasumbernya juga asal ngomong aja, semua berita mau temanya apapun, narasumbernya dia, ya kan? Iya. Nggak kompeten jadi. Iya, jadi kompeten untuk bidang tertentu, Iya. belum tentu dia kompeten untuk bidang yang lain. Walaupun dia bisa menilai itu. Bisa. Saya dikit-dikit ngerti soal perkayuan misalnya, Iya, kan? iya, iya, bukan Tapi kan ahli. bukan bidang saya. Bukan ahli. Bukan ahli. Saya tidak punya kompetensi di situ. Dikit-dikit ngerti tentang tanaman, tapi kan bukan bidang saya. Iya. Nah, jadi kita hanya bisa bicara dalam konteks informasi itu sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Baru informasi itu bisa dipercaya dan memiliki bobot. Nah, gitu Bang Ferdi. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini soal kehidupan jurnalistik yang tersiok-siok. Berat-berat bener kayak Berat. pertanyaannya. Iya berat juga. Takut Ya nggak kita berat ini. jawabnya takut salah, ya Iya, kan? kalau takut Aduh. salah wajar. Cuma Iya, iya, yang iya. berat yang Iya. umum sudah diderita Siap. oleh pemilik media Iya. dan juga wartawan yang memang dirinya wartawan beneran. Iya, Ya, iya, wartawan iya. beneran seperti yang tadi dia Iya. mengerti 9 kaidah Iya, itu iya, gitu. iya, iya. Ya. Bukan soal dia cuma mau cari uang terhadap yang lain, pokoknya dia ada embel-embel kartu pers, bukan Iya. soal itu. Jadi Iya. kan ada dua nih yang sekarang masalah. Medianya terseok-seok, tidak ada media besar pun goyang. Kemudian si wartawannya juga hidupnya juga makin masalah. Iya. Apalagi kalau dia sudah puluhan tahun bekerja di situ, tidak ada pilihan lain. Iya. Mau nyoba yang baru, modal nggak ada. Dan doktuaan. Udah ketuaan, mau berkompetisi dengan yang muda di bidang yang lain, pasti kalah. Pasti kalah, betul. Nah, ada nggak pendapat Bang Jue ataupun masih punya harapan solusi ke depan ini seperti apa? Ya, memang dengan berat harus saya bilang bahwa hari ini kondisi media massa kita, jurnalisme kita itu dalam kondisi suram, ya, baik secara bisnis maupun secara kualitas jurnalismenya, Kualitas, ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya memang berat juga, jangankan ditanya kepada saya, ya kan. Tadi Bang Ferdi singgung, media-media besar berskala PHK nasional ya kemarin. sekarang sudah banyak yang tutup, banyak mem-PHK karyawannya, dan mereka juga kebingungan bagaimana yang bisa mereka lakukan sekarang, ya bertahan sebisa mungkin, ya kan. Kalau pilihan terakhir PHK, pilihan terakhir tutup kalau udah nggak bisa lagi gitu, ya karena memang sangat berat, terjadi disrupsi, ya kan. Iya. Perkembangan teknologi informasi luar biasa pesat yang ditandai dengan hadirnya media sosial dengan berbagai platform. Media sosial ini memungkinkan semua orang jadi wartawan, semua orang jadi pemilik media, Iya. ya kan. Informasi sekarang bisa diakses dengan begitu mudah. Saya Orang juga jadi wartawan sekarang. Nah, Bang Ferdi jadi wartawan. Memberitakan masalahnya. Dulu- walaupun nggak ada kaidahnya. Nah, orang kalau tahu sesuatu, dia pasti cari wartawan. Iya. Agar bisa diberitakan. Karena nggak ada tempatnya dia. Tempatnya. Maka katanya dulu wartawan itu segala tahu, ya kan. Iya. Kayak di Wiro Sableng itu kakek segala tahu. Iya. Semuanya dia tahu. Kenapa dia tahu semuanya? Karena semua orang yang tahu larinya ke dia Ke dulu. dia, iya. Nah, sekarang orang kalau tahu sesuatu langsung dia posting di Karena sudah ada tempatnya. media sosial Iya. dia sendiri, tidak perlu dia ngubungin Ya, siapa-siapa. Dengan demikian cepat dia bisa posting. Detik itu juga bisa. Bisa detik itu. Mau benar mau salah urusan belakangan. Urusan belakangan. Nah, jadi persaingan dalam tanda kutip media massa arus utama ini, ya, ini hari ini dengan masyarakat pengguna media sosial. Nah, maka ini menjadi tantangan. Nah, tapi apakah masih ada peluang media massa itu bisa tetap bertahan? Masih ada sebenarnya. Sepanjang media massa menjaga jati dirinya. Ya, jati dirinya yang tadi diantara yang kita bahas tadi. Independensi. Betul. Jadi misalnya apa? Coba lihat media sosial hari ini. Satu, dia tidak terverifikasi soal benar salahnya. Iya. Nah, mestinya ini bisa, ruang ini masih bisa dipakai oleh media massa Masih ada mainstream. peluang. Iya. Jadi orang nggak yakin nih sama informasi di medsos. Sama aja. Iya. Iya. Artinya
informasi media yang sekarang ini sama aja dengan informasi medsos akhirnya. Nah, harusnya dia melakukan kerja-kerja yang saya sebutkan tadi, melakukan verifikasi dan seterusnya, sehingga tetap saja walaupun untuk cepat-cepatnya orang dapat dari medsos, ya, tapi untuk meyakinkan bahwa informasi ini benar, tetap dari media massa harus Yang utama. terpercaya. Kemudian kita lihat di media sosial sangat tidak lengkap. Dulu kita belajar jurnalistik itu diajarin informasi itu, berita itu harus lengkap. Kalau kita nulis soal restoran baru dibuka di wilayah tertentu, kita harus sebut dia di jalan apa, nomor berapa, bahkan di dekat apa. Karena bisa jalan Soekarno-Hatta nomor 10, itu panjang. Soekarno-Hatta, dari mulai bundaran Raden Intan, Tugu Raden Intan, sampai Bakahuni sana misalnya, ya kan? Di mana tuh? Nah, saya panjang misalnya. Maka harus disebut dia di dekat, misalnya di depan kantor Lampung Pos misalnya. Nah, sampai begitu harus lengkap. Hari ini di medsos nggak begitu. Bahkan medsos yang gede yang dikelola oleh sebagian pernah bekerja di media-media besar, informasi serba tidak lengkap. Sering saya lihat tuh, ada inilah salah satu jalan paling bagus di Lampung. Ada yang tahu ini di mana? Nah, Malah dia nanya. Lalu kita dipaksa baca komen. Ya kan? Kita nyari karena di kita mau komen. tahu itu Di jalan. komenin entah bener entah enggak, karena yang bicara juga netizen. Serba tidak lengkap. Asal-asalan juga. Asalan. Nah, ini kan ruang orang kan butuh informasi yang benar. Mestinya dikerjakan oleh media massa mainstream. Ya kan? Tadi soal komprehensif dan seterusnya tidak dikerjakan oleh medsos. Nah, jadi sekali lagi Bang Ferdi, media massa benar ya, bukan media massa medsos yang dikelola oleh masyarakat, mestinya bisa tetap eksis sepanjang mereka masih mengerjakan hal-hal penting, hal-hal yang relevan dalam hal jurnalisme tadi. Tapi yang terjadi hari ini kan nggak Bang Ferdi bilang tadi, seringkali media massa juga hanya mengambil apa yang ada di media sosial sama persis. Malah jadi, terbalik. Pembeda. Padahal orang sudah dapat di medsos, ngapain lagi? Sering saya nonton TV, ada konten yang viral. Jadi sudah viral di medsos. Dia untuk ngisi dia. Untuk ngisi dia ngapain? Terus ngapain saya nonton TV? Ngapain saya baca media online? Kalau ternyata di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Twitter, ternyata sudah ada dan sama persis. Tidak ada pengayaan. Atau dia kecuali dia seperti podcaster ini, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, kan udah viral tuh. Dia kulik lagi lebih dalam, ingin tahu lebih dalam. Jadi makanya harus dilakukan ada pengayaan. Ya. Ini udah viral, lu beritain yang pengayaannya dong. Pengayaan, diperdalam lagi, didalami. Bukan kopi itu aja. Bukan. Kalau dia hanya menyajikan yang sama persis seperti ada di medsos, bahkan dengan versi yang lebih tidak lengkap, bagaimana dia bisa bersaing dengan media sosial? Sementara dia tidak memberikan perbedaan. Nah, jadi tidak semata-mata kita salahin medsos. Sementara media massa, ya baik online maupun kalau masih ada cetak, ternyata tidak memberikan sesuatu yang lebih, ya kan? Nah, sementara di medsos itu informasi sudah demikian banyak, orang bisa milih gitu. Nah, jadi masih bisa lah sebenarnya dia jalan gitu, tapi dengan efisiensi tentunya ya. Jadi tadi kita sebelum kita podcast ini, bahwa menurut Bang Jue lebih banyak income-nya podcaster, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo dan lain-lain itu, daripada media yang punya gedung bertingkat, punya karyawan banyak, sementara mereka paling 5-10 orang tapi income-nya sekian, followernya sekian, viewernya sekian, gitu terlalu tinggi. Apakah harus ngikuti pola-pola seperti itu? Ya, bisa diikuti karena zamannya kan memang seperti itu ya. Zaman seperti itu, maka memang harus ada penyesuaian. Sekarang dulu kan ukuran media keren itu diantaranya misalnya dia punya kantor megah, sekian lantai, gede, harus punya mesin cetak, karyawannya banyak. Ya kan, pejabatnya banyak, ya kan, kontributor setiap daerah. Di setiap daerah. Ya kan, kalau di struktur redaksi itu kan pejabatnya banyak, pemret, redaktur pelaksana banyak redaktur, ya kan, besar sekali. Iya, kosnya jadi tinggi. Nah, kosnya jadi tinggi otomatis. Nah, sekarang kan harus dengan kondisi seperti sekarang harus menyesuaikan. Nah, media massa harus dikelola dengan lebih ramping. Pengelolanya harus lebih ramping.
tidak perlu banyak pejabat, orang yang cukup sedikit, tidak perlu punya gedung besar-besar, ya kan, sehingga biaya operasional bisa dihemat. Nah, konsekuensinya adalah tidak perlu lagi semua hal dia beritakan. Karena berbagai hal itu kan juga sudah ada di medsos tadi. Dia pilih saja ya beberapa hal yang penting, Dia kaya yang kan, itu menyangkut aja di luar banyak, dia perkaya, bikin liputan sendiri dan dalam. Jadi model-model in-depth news dengan cara-cara investigasi, bahkan mungkin tidak perlu investigasi, cukup in-depth saja. Ya, kalau investigasi ada syarat yang lebih berat dan itu juga butuh duit. Iya. Yang in-depth saja, ya in-depth itu berita berkedalaman, ya satu berita tapi dikupas, dikulik gitu ya, secara tuntas. Itu jauh lebih penting daripada dia ingin memberitakan semua hal yang sebenarnya semua hal itu sudah ada di media sosial. Nah, itu secara budgeting pasti akan lebih efisien. Nah, secara kualitas pasti akan lebih berbobot karena dia fokus dan dikerjakan oleh SDM yang memang wartawan. Nah, tapi kan memang kembali bicara SDM kualitas, dia harus mendidik SDM yang nggak bisa main semua jadi wartawan, lalu nggak ada pendidikan sama nulis sekali. saja belum tentu bisa ya, karena ada bakat juga. Media massa harus punya itikat untuk mendidik wartawan-wartawannya, harus belajar menulis. Tadi kita ngomong berat-berat 9 elemen jurnalisme. Jangan-jangan 5W1H aja pada nggak tahu. Bagaimana bikin straight news yang benar nggak tahu. Ngebikin lead nggak tahu. Titik komanya nggak jelas, ya kan? Huruf besar, huruf kecil nggak tahu. Karena di kepala mereka, ini kita bukan menuduh, jadi di kepala cuman soal bisa ngisi perut. Nah, itu juga nggak salah ya kan? Nggak salah. Memang hidup kita ini kan ya bisa bertahan kalau perutnya terisi kan. Iya. Tetapi harga harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, sehingga uang yang kita dapat, perut yang kita isi itu, ya kan, dan kita dapat itu dari cara yang benar, cara yang bermartabat. Karena sekali lagi profesi wartawan ini ada profesi yang mulia, Bang Ferdi. Ya, profesi yang keren. Tadi saya bilang hanya orang pinter yang bisa jadi wartawan. Kalau nggak pinter, dia harus tahu masalah. Nah, itu masalah. Ngeliput rumah sakit, dia alat suntik aja sama infus nggak tahu. Nggak tahu bedanya. Saya dulu ada wartawan. Dia bikin berita spanduk tokoh X gitu kan, banner tokoh X dipasang setiap 2 meter di Jalan Arif Rahman Hakim. Saya bayangkan 2 meter itu padat banget itu kan. Alangkah banyaknya kan 2 meter dari sini ke situ kan. Padahal saya pernah lewat jalan itu, saya lihat nggak serapet itu. Gitu. Akhirnya saya tanya, bener nih 2 meter? Bener Bang katanya. Bener 2 meter, bener Bang. Verifikasi nggak? Rapet bener dong, saya bilang. Iya Bang, rapet. Kamu tahu nggak 1 meter itu semana? Gelagapan dia. 1 meter itu berapa senti, saya bilang. Dia nggak tahu 1 meter itu berapa senti. Terlalu betul berarti. Terlalu. Dia nggak lulus. Nah, sarjana dia kan. Nah, jadi artinya, Bang Ferdi ya, memang nggak bisa bodoh jadi wartawan itu, ya, karena tugas wartawan itu pada akhirnya kan ikut mencerdaskan masyarakat lewat konten atau berita yang dia buat. Makanya saya sering pingin ajak podcast wartawan, karena menurut saya wartawan itu lebih pintar dari saya. Karena dia harus menginvestigasi tadi, harus mencari kebenaran, harus cari tahu. Kalau dia bicara ekonomi, dia harus cari tahu lebih dalam. Kalau dia bicara tumbuhan juga harus tahu lebih dalam, bukan memberitakan tumbuhan itu sudah berbunga. Prosesnya tidak dia lakukan. Jadi saya kalau lagi ngajar jurnalistik, Bang, lagi ketemu dengan mahasiswa atau siapalah gitu ya, saya tuh malah lebih sederhana, Bang. Kenapa wartawan tuh pinter? Pasti pinter. Kalau dia mau belajar ya, dia tiap hari kerja. 1 hari dia ketemu 1 orang aja, ya kan? Kecuali dia nggak kerja, nggak ketemu narasumber. Kalau cuma di kamar, ya kan? Ketemu anaknya aja. Iya kan? Nah, tapi kalau dia kerja bener 1 hari 1 orang aja, itu kan minimal banget tuh. 1 hari 1 orang. 1 orang yang dia ketemu, dia ngomong misalnya setengah jam, 1 jam, 10 menit, 15 menit, terserah deh. Mungkin ada 100 hal yang dia omongin, 50 hal deh yang dia omongin, ada 30 hal yang dia omongin. Dari sekian banyak yang diomongin narasumber itu, ada 2 aja nyangkut di kepala dia sebagai suatu pengetahuan, sebagai suatu ilmu, sebagai suatu hal yang baru. 2 biji aja dalam 1 hari. Oke? Dia kerja berapa hari? Katakanlah 25 hari. 20 hari deh. Nah, 1 bulan. Ya. 2 kali 20. Dalam 1 bulan dia punya 40 pengetahuan baru. 40 informasi baru. 40 kosakata baru. Ya kan? 40 istilah baru.
Dan lebih enak sekarang nyarinya bisa searching. Nah, ya kan 40 tuh Bisa sebulan. pakai AI. Sebulan nih. Ya. Kalau setahun kita kali 12, 40 kali 12, 480. Jadi dalam setahun di kepala itu mendapat 480 pengetahuan. Kalau Dalam dia- setahun. Kalau dia bakal lupa dicatat lah, ya. Nah. Bisa dia ketik. Kalau 2 tahun udah 900 lebih, katakanlah 1000. Tinggal dikali aja. Jadi kalau dia kerja bertahun-tahun jadi wartawan, apa nggak pinter dia? Iya. Kan? Harusnya dia bisa buat disertasi doktor itu Nah. lebih cepat daripada orang biasa. Betul, karena tadi dia dapat tiap hari ilmu pengetahuan. Mengulik. Kita ngobrol begini kan, masa iya omong kosong semua kan? Iya. Nah kan? Ada pengetahuannya. Dari 9-10 elemen tadi, nyangkut satu aja. Iya. Kan dapat satu tuh ilmu pengetahuan. Ya kan? Padahal kan nggak sedikit itu amat obrolan kita ini kan yang bermanfaat kan? Iya, banyak dan bisa kita bawa ke kehidupan luar juga Nah. dari 9 kaidah Jadi tadi. balikin lagi ke wartawan tadi. Kalau tiap hari dia ketemu satu orang, setiap bertemu orang itu dia tersisa 1-2 saja ilmu pengetahuan. Bayangkan setelah sekian tahun betapa pinternya dia. Nah, tapi kalau dia udah bekerja bertahun-tahun jadi wartawan, dia tetap bodoh, nah itu masalah. Ada masalah berarti. Ya, lebih banyak beritanya diduga terus. Iya. Lebih banyak beritanya diduga. terus. Iya kan? Nah, itu baru masalah gitu. Jadi kalau ada wartawan pinter, itu sesuatu yang wajar menurut saya. Nah, jadi kembali yang soal tadi masih punya peluang lah ya. Atau ini pendapatannya dari mana? Pendapatannya dari AdSense atau juga pendapatannya dari iklan umum misalnya. Tapi kalau di media sosial AdSense ya. Ya, yang saya lihat hari ini kan media sosial ya, platform yang paling memungkinkan untuk mendapat uang. Dulu kan dalam media massa zaman dulu itu pendapatan terbesar kan dari iklan. Iya. Nah, hari ini perusahaan atau produk-produk itu kan tidak lagi membelanjakan iklan dalam jumlah besar, langsung. karena mereka bisa berpromosi sendiri, Iya. ya kan, dengan media sosial juga, atau bahkan mereka bisa bayar YouTuber, ya, influencer, apa namanya, selebgram dan lain-lain dengan harga yang relatif lebih murah. Iya. Tidak perlu keluar. Kalau di media dulu kan di koran sampai berjuta-juta, ya kan, hanya untuk satu hari, ya kan. Kalau di TV, Hitungnya mili. iya, itu milih di TV atau Kalau di TV radio itu hitungan detik loh. lebih mahal lagi Iya, kan gitu. detik dia hitungannya. Nah, sekarang jauh lebih murah. Nah, maka memang salah satu yang bisa diupayakan adalah lewat media sosial. Saya tahu ini ada banyak media yang masih bisa bertahan, dapat duit cukup banyak. Saya pernah dengar dari teman-teman di Tribun, saya selalu cerita Tribun terus ya sebagai contoh karena iya. saya pernah di sana Ngalamin, dan iya. masih Jadi relevan contohnya. masih punya banyak teman di sana. Beberapa tahun lalu lewat Facebook saja mereka setiap bulan masih dapat sekitar 100 juta. Lewat Masih bisa Facebook. nutup pegawainya masih bisa. Iya, ya kan? Berarti kan jumlah yang masih lumayan, ya kan? Belum lagi dari yang lain-lain. Jadi peluang pendapatan itu bukannya tertutup sama sekali. Iya. Masih ada. Tinggal tadi sejauh mana media massa mampu menjaga mutu, kualitas, kreativitasnya sehingga produk-produknya itu ditonton banyak orang, tapi tentu tidak hanya mencari sensasi. Ya. Kalau hanya asal ditonton, itu dalam buku 9 elemen itu juga pernah dianalogikan. Ya cepat tutup juga. Itu seperti Habis nyari beritanya. seperti kita nih, nggak usah kita nih bukan orang ganteng lah ya, orang biasa-biasa aja. Kita jalan ke pasar sana, pasar Tugu, sampai pasar kita telanjang buka baju, joget-joget. Kira-kira dirubungin orang apa enggak? Dilihatin Ya. orang nggak? Dilihatin orang, ya kan? Rame yang lihat kita. Rame. Dipublis. Iya kan, dipublis. Tapi kan nggak ada guna, nggak Nggak ada ada gunanya, manfaat nggak ada gitu. manfaat. Ya, Akhirnya orang sesaat aja. Sesaat. Orang lihat kita orang gila gitu. Tapi kalau kemudian kita datang ke pasar Tugu, kita dicari satu sudut, kita bawa gitar, kita bernyanyi dengan suara merdu, ya kan? Terus orang mendekat, terpukau, dia bayar, nyawer. Karena dia terpukau dengan suara kita yang merdu, dengan lagu-lagu kita yang senandung kita yang enak di telinga. Besok dia akan datang lagi ke pasar itu hanya untuk mencari si pengamen itu, gitu. Dan dia tidak akan sayang untuk mengeluarkan uangnya 2.000, 5.000, 10.000. Karena dia menyukai. Karena Orang yang menyukai. menyukai sesuatu dia tidak ada masalah soal Nggak uang. masalah, ya kan? Sama-sama dilihat orang, sama-sama tampil, tapi dengan cara yang berbeda. Ya kan? Oke. Nah, jadi kita bukan sedang pengen yang penting orang lihat kita telanjang, joget-joget, bukan. Ya kan? Memang butuh proses. Butuh proses. Nah, Nggak bisa langsung, ya ada langsung viral, nggak bisa. makanya tadi si penyanyi bersuara merdu itu kan tidak tiba-tiba bangun tidur langsung merdu suaranya. Dia kan proses juga, belajar main gitar, belajar bernyanyi,
pernah mengalami masa suaranya fals, gitarnya sember dan sebagainya, ya kan, membangun mental untuk tampil di depan orang, kan ada proses gitu, sampai kemudian akhirnya dia diapresiasi orang dan bisa menghasilkan uang. Oke, Bang Jue, masih ada yang ketinggalan nggak? Sementara ini atau masih ada yang ketinggalan? Kayaknya udah kebanyakan ya. Udah kan? kebanyakan. Ya? Tadi yang kita di belakang layar nggak bisa kita beritain juga Nggak bisa. ya, nggak bisa. Yang pasti kita masih agar berdampak. Yang pasti kita masih berharap, terutama di Lampung ya, karena kita di Lampung ya. Kalau tadi skupnya itu kan universal sebenarnya. Saya pribadi masih berharap masih ada wartawan-wartawan yang baik, wartawan-wartawan yang punya idealisme, yang bisa mengelola media-media yang bermutu, ya, karena kualitas sebuah masyarakat juga ditentukan dari seberapa baik kualitas informasinya. Kalau kualitas dalam satu komunitas itu rendah mutunya, maka masyarakat itu juga akan ikut rendah juga mutunya, gitu. Karena informasi yang dia dapat informasi yang nggak bermutu. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas masyarakat kita, salah satunya bisa kita mulai dari meningkatkan kualitas informasi. Nah, peran itu bisa diambil oleh wartawan dan media massa. Maka saya mendorong teman-teman yang hari ini masih berkecimpung di dunia media massa, ayo belajar, ya kan. Ini satu profesi yang bukan ilmunya segitu aja, enggak. Ini profesi ilmunya sangat banyak, ya kan. Dan kita dapat belajar satu, nanti akan ada yang lain, gitu, nggak berhenti. Jadi jangan cepat puas, jangan cepat merasa jemawa gitu, baru deket sama kapolsek, kapolres, bupati aja udah tentang gitu kan. Saya selalu mengatakan, Bang Fede, ya, kualitas martabat seorang wartawan itu bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya, siapa temennya, atau harta kekayaannya, bukan, tapi hanya dari karya jurnalistiknya. Nah, maka bikinlah karya jurnalistik yang bermutu, sehingga dia dikenang sebagai wartawan yang keren. Nah, kalau seperti tadi untuk wartawan atau untuk media, Bang Jue nggak berusaha punya media sendiri? Kan sudah sering ya. Udah sering ya? Udah sering. Jadi sekarang pensiun dulu? Sekarang kita ngelukis aja dulu, ngelukis ya kan? Dulu, ngelukis, ya. Buat buku ya kan? Dulu, ya. Karena begini, kalau di Amerika, negara-negara maju, buku itu juga bisa disebut sebagai karya jurnalistik sepanjang dia bukan fiksi, ya kan. Nah, jadi kalau dia bikin satu buku yang bagus, ya kan, hasil dari riset, hasil dari penelitian dan sebagainya, ya, itu bisa juga disebut sebagai karya jurnalistik. Nah, di kita itu belum gitu, buku itu nggak dianggap karya jurnalistik gitu loh. Sekarang kan yang kita baca kan yang framing aja dikit, nggak mau baca utuh dia. Dan orang malas baca buku hari ini. Nggak mau baca utuh. Nggak mau baca. Katanya nggak ada waktu. Padahal dia di depan handphone itu bisa berjam-jam. Mencari Jadi, cerita. Ya kan? Kalau nggak ada waktu kita bingung juga sebenarnya, ya kan? Nggak ada guna menurut dia kan soal itu. Kadang ada kepentingan dia, menurut dia mungkin begitu. Menurut dia mungkin begitu. Tapi masih ada harapan lah ya kita soal ini, karena apa ya? Yang kalau saya secara pribadi nyari berita itu ada nih berita hari ini kayak kemarin ada berita 4 desa di Jati Agung akan masuk Bandar Lampung. Nah, diamini oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Alhamdulillah kata dia, kan gitu. Nah, bagi saya, karena saya tahu syarat-syarat mau masuk itu pernah baca lah, bukan sok tahu lah, bukan ya, nggak masuk akal saya gitu. Nah, kemana saya harus memverifikasi? Betul. Ya kan, akhirnya saya memverifikasinya ya googling aja kan gitu. Untuk pengayaan tadi, karena saya pengen speak up juga soal itu, tapi akhirnya berhenti saya. Nah, itu saya bilang masih banyak peluang sebenarnya, Bang. Kan kita sering tuh di medsos kita banyak ketidaktahuan gitu. Rumor, desas-desus, ya kan, informasi yang serba sedikit. Nah, kayak Bang Ferry katakan tadi, kita pengen tahu yang benar yang bagaimana. Nah, ini yang mesti dilayani oleh media massa mainstream tadi, gitu. Rasa ingin tahu orang ini, dia layani, dia verifikasi, dia cari informasi yang lengkapnya seperti apa. Ada kelompok yang ingin tahu itu lebih dalam. Betul, itu tadi yang pengen tercerdaskan tadi. Nah, tapi kan coba sampai hari ini sudah ketemu belum konten yang menjelaskan tentang aturan bagaimana sebuah wilayah itu bisa berpindah ke wilayah lain, ya kan? Baru komentar gubernur kan aja. Harusnya kan ya kan tidak hanya nampung omongan, bukan. Ya sama yang ini soal gubernur bersama Pak Ari itu dan kawan-kawan itu ke Cina soal satelit. Saya
jadi pingin tahu lebih dalam karena saya pernah baca soal satelit itu tidak mudah soal Betul, izin gitu, nggak betul. gampang lu mau ngeluncurin satelit Lampung 1 di Lampung. Lampung ini negara atau provinsi? Betul. Satelit itu adalah keamanan. Ya. Nah, Data loh itu yang mau Iya. ini. Kita aja sudah bobol aplikasi data sudah berapa banyak. Jadi saya cari tahu dan dengan mudahnya sekarang saya pakai AI lah cari tahunya. Ya kan tuh. Karena tadi kata Bang Jue kan ada kepentingan publik pingin tahu juga, bisa nggak sih? tapi ternyata ini media massa nggak melayani, Nggak kan? melayani Harusnya dia itu. melayani. Jadi di kelompok media, apalagi Ya. di provinsi, menurut saya tidak memberitakan itu secara benar. Betul. Kan belum tentu juga orang di dinas-dinas itu ngerti soal peluncuran satelit. Betul. Mudah nggak meluncurin satelit ini? Betul. Siapa yang harus mengeluarkan izin? Nggak ada yang menjelaskan Betul. itu. Betul. Hebat aja pokoknya. Nah, Nah. itu pengayaan tadi ya. Jadi sangat-sangat penting Banyak, Bang. satu berita yang bisa kita kayakan agar media itu menjadi acuan. Nah, hari ini kan di media sosial itu begitu banyak kegaduhan. Setiap hal gaduh. Selain memang ada banyak sekali perbenturan kepentingan gitu ya. Saya melihat salah satu membuat kegaduhan ini menjadi semakin ramai karena memang ketidakjelasan itu terpelihara. Iya. Tidak banyak media-media yang mau membuat segala sesuatu menjadi terang benderang, sehingga kemudian orang yang tahu serba sedikit ini dan mau sekarang karena media sosial itu memang ada elemen bisa komentar ya kan, orang bisa komentar dengan bebas, Iya. baik dia tahu banyak maupun dia tahu sedikit. Mestinya kan diterangkan. Misalnya begini, saya akan ambil contoh, ada kegaduhan misalnya soal tanah yang nganggur Iya. berapa Disita tahun, 2 negara. tahun, 3 Iya. tahun gitu ya, itu Disita akan disita negara. Padahal ya 485 setelah hari saya kalau saya nggak salah. cek itu kan sudah ada keterangan dari Menteri ATR itu Iya. kan, Nusron Wahid, yang disita itu adalah HGU, HGB, yang memang tanah itu secara hak adalah milik negara. Iya, bukan hak Bukan milik. tanah pribadi yang sertifikat hak milik, Iya. SHM. Iya. Kalau SHM mau bertahun-tahun tidak diapa-apain ya Nggak ada nggak masalah. apa-apa. Akhirnya orang udah goncang. Tapi karena tidak diterangkan, ya kan, orang kemudian mengambil hanya bagian kontroversinya saja, bahwa kalau tanah kita ini bisa diambil oleh negara, negara zolim nih, sewenang-wenang, gitu loh. Karena Ya, banyak. harusnya media massa menerangkan. Soal nanti masyarakat mau beropini macam-macam silakan, tapi sudah diterangkan dengan terang benderang bahwa dalam status kepemilikan tanah itu ada namanya HGU, Ya. ada namanya hak guna bangunan, Hak guna usaha. hak guna usaha, ada sertifikat hak milik, dan ada surat-surat lagi yang lebih rendah levelnya. Nah, yang bisa diambil oleh negara jika tidak dikelola oleh dalam sekian waktu adalah yang ini. Iya. Sementara kalau sertifikat hak milik itu tidak akan diganggu-gugat dan seterusnya. Itu kan harus diterangkan. Tapi media massa tidak banyak yang melakukan itu, gitu loh. Ya, itu agar secara umum case close. Jadi kasus itu bisa berhenti Nah, gitu harusnya. Makanya balik lagi ke tujuan jurnalisme tadi kan, Iya. harusnya kan media massa menerangkan agar manusia, Dia yang menyampaikan. menyampaikan, bisa mengatur hidupnya sendiri gitu. Oh, kalau gitu mulai sekarang tanah saya belum ada sertifikat, harus segera saya sertifikatkan biar kuat nih misalnya. Karena Atau dia sudah punya sertifikat, dia tenang pulang aja, nggak perlu risau, nggak perlu dia guna-guna. Nah, akhirnya ada yang membuat juga media yang membuat produk